Langkah. Halo, cek. Apakah suara saya sudah muncul, kawan-kawan? Sudah terdengar? Apakah suara saya sudah terdengar, kawan-kawan? Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil saya naikkan presentasinya. Sip, oke. Dengar ya. Jadi cuman dulu saya refresh saja tadi. Cuman gara-gara di refresh, slide-nya jadi hilang. Jadi saya upload lagi. Bentar. Oke, kita lihat dulu Bapak Ibu. Saya menunggu kawan-kawan yang lain ya. Ini masih 23 yang masuk. Tapi tidak apa-apa kawan-kawan kalau misalnya Anda nggak sempat malam ini hadir, nanti dapat rekamannya. Oke, sip, man. Oke, good. Baik, Bapak Ibu, Bu, waalaikumsalam, Bu Rita, gambar dan suara jelas, Pak Reva, oke, Pak Ahmad Abu Sali, sudah Bu Siti Rofiatun belum mendengar suaranya ya, mungkin di refresh Bu, seperti saya tadi. Baik, sudah jelas ya. Bagi yang suaranya belum dijelas, mungkin Pak Reva bisa dibantu jawab, mungkin Pak Reva. Bagi kawan-kawan yang mungkin gambarnya atau suaranya belum jelas, tinggal di refresh seperti saya tadi. Sip. Baik Bapak Ibu, saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu malam ini? Alhamdulillah kita ketemu lagi ya di acara mentoring. Kali ini kita akan mentoringnya 5 hari berturut-turut. Kita akan membahas tentang the simplest way to transform our life and our world. Jadi cara paling sederhana, paling mudah untuk mengubah atau mentransformasikan hidup kita, dan juga kalau bersama-sama kita lakukan akan mentransformasikan dunia kita ini atau mentransformasikan dunia ini. So, Bapak Ibu, saya merenung agak panjang, kira-kira ada nggak ya sesuatu yang kalau kita lakukan itu akan mengubah hidup kita dengan cara yang sangat luar biasa, sangat besar begitu. Tapi itu harus mudah dipraktekkan oleh siapapun dan harus memenuhi 2 kriteria ya. Yang pertama ilmiah, artinya tidak ngawur, tidak hanya berdasarkan feeling saya, berdasarkan pengalaman saya, bukan, tapi benar-benar secara ilmiah dibuktikan oleh para peneliti, memang itu benar-benar akan bisa mengubah kita, mengubah dunia. Yang kedua juga ilahiyah, jadi benar-benar itu sesuai dengan ajaran agama. Baik, Bapak Ibu, saya langsung saja tampilkan slide-nya. Sambil saya jelaskan bahwa program kita ini selama 5 hari akan saya mentoring, akan saya pandu di grup WhatsApp. Plus dalam 5 hari ini tiap malam jam 7:30 kita akan adakan webinar live seperti ini. Jadi 5 hari berturut-turut, webinarnya kira-kira 1 sampai 1,5 jam. Kemudian mentoringnya selama 5 hari. Anda bertanya apa saja di grup WA, nanti itu akan saya jawab. Dan kita setiap malam akan ketemu juga di webinar live seperti ini. Topiknya adalah the simplest way, cara paling sederhana to transform, untuk mengubah our life, hidup kita, and our world, dan dunia kita. Jadi di level personal akan mengubah diri kita secara fundamental,
di level global, di level dunia, kalau banyak orang melakukan ini juga akan mengubah dunia kita. Di level keluarga, kalau keluarga Anda melakukan ini juga akan mengubah keluarga Anda. Level organisasi, kalau Anda lakukan bareng-bareng, ya akan mengubah organisasi Anda. Komunitas, kota kita, kalau banyak orang melakukan ini, maka komunitasnya dan kotanya juga akan berubah secara fundamental, transform. Dan ini akan sangat sederhana, karena sangat sederhananya ini pasti semua orang sudah akan tahu, karena ini adalah common sense, sesuatu yang kita semua udah tahu seharusnya. Cuman sebagaimana banyak masalah hidup kita yang lain, common sense is not common practice. Sesuatu yang kita sendiri sebenarnya udah paham, udah diajari oleh nenek moyang kita, kakak-kakek, orang tua kita udah ngajari itu, tapi entah bagaimana karena nggak kita praktekkan, maka jadinya hidup kita pun nggak ada perubahan apapun. So, Bapak Ibu, saya hanya akan sampaikan dua hal. Jadi saya memang sengaja mencari sesederhana mungkin yang bisa dipraktekkan semua orang. Karena itu saya ambil dua saja. Jadi bukan 5, bukan 3, cukup 2 saja. 2 kebiasaan sederhana yang akan mengubah hidup Anda sekaligus mengubah dunia kita. Jadi cuma 2 kebiasaan sederhana yang akan kita sampaikan selama 5 hari ini, tapi benar-benar ini kalau kita praktekkan, Bapak Ibu akan mengubah hidup kita. Jadi 2 habits, 2 kebiasaan. Kenapa kok kebiasaan, Pak? Bukan tindakan? Ya karena jarang sekali, Bapak Ibu, hampir nggak ada kali ya. Perubahan besar itu didapat hanya dengan 1-2 kali tindakan. Biasanya itu didapat karena kebiasaan yang konsisten. Misalnya Anda ingin hidup diet misalnya, atau punya tubuh yang ideal, itu nggak bisa cuma sehari 2 hari atau bahkan seminggu 2 minggu dietnya. Anda harus jadikan pola makan sehat itu sebuah kebiasaan seumur hidup Anda. Olahraga juga begitu. Anda ingin punya tubuh yang atletis atau yang healthy, fit and strong, kuat, sehat, dan panjang umur misalnya, Anda nggak bisa cuma olahraga intensif selama 1 bulan, setelah itu libur 2 tahun nggak olahraga. Nggak bisa. Anda harus punya kebiasaan seumur hidup. Ibadah pun juga begitu. Anda nggak bisa sholat 1000 rakaat setiap hari selama 40 hari, setelah itu udah nggak sholat lagi. Nggak bisa. Anda cukup sholat 5 kali sehari yang wajib, tapi Anda lakukan seumur hidup Anda. So, Bapak Ibu, hampir segala hal dalam di dunia ini, ya kalau yang punya efek yang luar biasa besar, yang efek permanen itu berupa kebiasaan, bukan sebuah 3 buah 5 kali tindakan, tapi kebiasaan seumur hidup. So, Bapak Ibu, yang saya sampaikan ini memang mentoringnya 5 hari, tapi harapan saya adalah kalau ingin hidup Anda berubah total, jangan cuma dilakukan cuma 5 hari. 5 hari ini hanya belajarnya. Tapi setelah itu Anda harus lakukan seumur hidup Anda. Harus menjadi kebiasaan yang berlaku seumur hidup Anda. So, karena ini akan kita praktekkan seumur hidup kita, Bapak Ibu, maka itu harus sangat sederhana. Nggak boleh yang ribet-ribet, nggak boleh yang complicated, yang rumit. Dan harus easy to apply. Jadi mudah dipahami, sederhana, lalu mudah juga dipraktekkan. Jadi dari anak kecil sampai orang dewasa harus mudah mempraktekannya. With powerful impact. Dengan dampak yang sangat besar. Jadi 3 syaratnya. Sederhana, mudah dipraktekkan, dan berdampak besar kalau dipraktekkan. Nah, ini nggak mudah, Pak, menemukan sesuatu yang sederhana, mudah, dan powerful itu menemukannya nggak mudah. Karena kita harus sortir dari berbagai macam hal, mungkin kalau saya punya ratusan ribuan buku, harus saya cari apa hal yang paling sederhana ya. Dan akhirnya menemukan 2 hal ini yang saya kira tidak asing bagi Anda. Jadi to transform our life and our world. Sederhana, mudah, dan powerful efeknya. Dan apa itu? Dan itu adalah hal yang saya kira Anda semua sudah tahu. Karena ini berdasarkan ajaran inti dari semua agama. Semua agama tradisi apapun, itu pasti ngajari ini. Syariatnya bisa beda-beda, teologinya bisa macam-macam, tapi 2 hal ini selalu ada dalam ajaran
perilaku untuk semua agama pasti ada. Dan nggak hanya agama, Bapak Ibu, tapi juga dibuktikan oleh penelitian-penelitian ilmiah bahwa dua hal ini akan mengubah hidup kita. Dan kalau cukup banyak orang melakukan ini, pasti dunia pun akan berubah. Keluarga Anda berubah, organisasi Anda berubah, komunitas kota kita pun akan berubah kalau cukup banyak orang melakukan hal ini. Jadi verified, sudah saya verifikasi lah. Apa dua hal itu? Nah, ini. Dua hal yang Anda sudah sangat akrab, yaitu gratitude and compassion. Yaitu rasa syukur dan welas asih. Gratitude and compassion. Jadi, ya Bapak Ibu, Anda jangan kaget, materi kita ini nanti selama 5 hari ke depan hanya melatih dua itu. Melatih otot emosi kita untuk bisa selalu bersyukur dengan sangat dalam, bukan sekedar di mulut, bukan sekedar di pikiran, tapi benar-benar nancep di hati kita rasa syukurnya. Yang kedua, compassion, kebaikan hatinya juga akan kita praktekkan dimulai dari 5 hari ke depan ini. So, dua ini Bapak Ibu yang saya yakini dan terbukti di penelitian ilmiah dan ajaran semua agama. Kalau kita lakukan secara konsisten, secara sungguh-sungguh, akan mengubah hidup kita. Baik, hari ini sama besok kita akan fokus bahas tentang satu ini. Kebiasaan pertama, yaitu gratitude. Kebiasaan bersyukur. Nah, sekarang kita bahas dulu secara ilmiah, Bapak Ibu. Kan kalau Anda dengar ceramah agama, udah sering la in syakartum la azidannakum. Itu udah sangat akrab di telinga kita. Kalau Anda cukup sering mungkin ikut ceramah agama atau bahkan di YouTube udah sangat banyak membahas ini. Tapi saya akan membahas dari angle penelitian ilmiah. Kenapa? Karena jarang yang bahas ini. Dan ini adalah bidang saya, karena saya belajar psikologi, jadi ya ini akan saya share pada Anda. So, Bapak Ibu, untuk mulai ini silahkan Anda isi dulu kuesioner ini. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya punya pertanyaan, nggak banyak, pertanyaannya ada 6, Bapak Ibu, 6 pertanyaan yang sederhana, tapi 6 pertanyaan ini sudah merangkum untuk melihat seberapa Anda nanti aja deh saya bahas, karena kalau kunci jawabannya dijelaskan dulu kan nggak enak ya. Jadi ini namanya gratitude questionnaire. Questionnaire tentang seberapa bersyukur Anda. Jadi nanti Anda jawab, siap-siap Bapak Ibu ya. Nanti jawabannya Anda tulis di kolom chatting. Jadi kalau 1 itu sangat setuju, kalau 1 sangat tidak setuju, 7 sangat setuju, 4 netral ya. Anda ingat-ingat, tidak setuju itu 1, 7 sangat setuju. Sangat tidak setuju nomor 1, sangat setuju 7. Kalau 4 berarti netral. Oke, siap ya. Ada 6 pertanyaan, silakan Anda isi. Anda tulis dulu di kertas Anda, nanti totalnya baru Anda. Siap? Baik, silakan. Nomor 1. Saya punya banyak hal untuk disyukuri dalam hidup saya. Coba Anda renungkan. Anda setuju nggak? Kalau sangat setuju, Anda kasih 7. Kalau sedang 4. Kalau sangat tidak setuju, skornya 1. Sudah? Tulis dulu di kertas Bapak Ibu ya. Atau Anda ingat-ingat atau ditulis di HP Anda dulu. Nanti yang ditulis di kolom chatting adalah skor total ya. Nomor 2. Jika saya harus menulis segala hal yang saya syukuri, maka daftarnya akan panjang sekali. 1 sangat tidak setuju, 7 sangat setuju, 4 netral. 3 berarti di antara itu ya. 3, 4, 5 boleh. Nomor 3 sekarang. Saat saya melihat dunia, saya tidak melihat banyak hal yang layak disyukuri. Ya, sangat setuju apa? Kalau sangat setuju 7, sangat tidak setuju 1, netral 4. 2, 3, 4, 5 itu diantaranya.
Saat saya melihat dunia, saya tidak melihat banyak hal yang layak disyukuri. Oke, udah. Nomor 4 sekarang. Saya berterima kasih pada berbagai macam orang. Anda sering nggak berterima kasih pada orang banyak, berbagai macam orang? Kalau sangat setuju, baik 7, sangat tidak setuju 1, atau di tengah-tengahnya 2, 3, 4, 5, 6. 2 yang terakhir, nomor 5. Semakin dewasa, semakin saya lebih bisa menghargai orang lain. Menghargai kejadian dan situasi yang menjadi bagian dari sejarah hidup saya. Kalau sangat setuju 7, sangat tidak setuju 1. Terakhir, nomor 6. Perlu banyak waktu sebelum saya merasa berterima kasih pada seseorang atau sesuatu. Jadi Anda perlu merenung agak panjang dulu sebelum Anda merasa berterima kasih pada seseorang atau sesuatu. Sangat tidak setuju berarti 1, sangat setuju 7, atau diantaranya 2, 3, 4, 5, 6. Oke? Udah ketemu skornya Bapak Ibu? 1 sampai 6 tadi. Nah, sekarang cara ngitungnya Bapak Ibu, cara ngitung totalnya begini. Udah ketemu skornya, ngitung totalnya begini. Khusus pertanyaan nomor 3 sama nomor 6, Anda balik ya. Jadi Anda jumlahkan semuanya di 1 sampai 6. Khusus pertanyaan nomor 3, kalau jawaban Anda 7, maka dibalik jadi 1 gitu. Kalau jawaban Anda 5, jawaban Anda 6, berarti dibalik jadi 2. Jadi khusus pertanyaan nomor 3 sama nomor 6, skornya dibalik. Kalau skornya 7 dari 1, kalau 1 dari 7. Kalau 2 jadi 6, kalau 6 jadi 2. Kalau 5 jadi 3, 3 jadi 5. Kalau 4 ya tetap 4 karena netral ya. Udah ya? Khusus pertanyaan nomor 3 sama 6 dibalik. Setelah itu Anda jumlahkan. Setelah dijumlahkan dibagi 6. Diambil rata-ratanya. Setelah dijumlahkan, skornya berapa dibagi 6. Nah, itu silakan tuliskan di kolom chatting kalau Anda mau. Skor terakhirnya silakan tuliskan di kolom chatting. Atau Anda simpan sendiri juga boleh. Dan kalau skor Anda antara 6 dan 7, berarti Anda orang yang cukup bersyukur. Karena rata-rata orang yang bersyukur itu skornya antara 6 dan 7. Kalau kurang dari 6, nah berarti masih merasa kurang bersyukur. Masih kurang bersyukur ya. Nah, 7, 6. Asalkan 6 atau ke atas, maka Anda termasuk orang yang cukup bersyukur ya. Karena ini dilakukan tesnya di seluruh dunia. Jadi biasanya kalau orang yang cukup bersyukur itu skornya 6, antara 6 dan 7. Wah, Bu Endang 7. Alhamdulillah. Maksudnya Bu Endang udah nggak usah ikut training ini, Bu. Udah 7 saya. Bu Siti 6, oke. Pak Sugiyarto 7. Baik. Baik, Alhamdulillah. Sip, saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Nah, Bu Farida, udah saya duga Bu Farida sama Pak Rian. Karena itu Bu Farida sama Pak Rian kayaknya nggak perlu ikut mentoring ini. Pak Sugiyarto udah 7 semua gimana? Oke, Bapak Ibu, tapi selalu ada ruang untuk ditingkatkan ya. Kita lanjutkan. Materi ini Bapak Ibu sebenarnya sebagian besar sudah saya sampaikan ketika Anda ikut mentoring psikologi cinta ilahi. Jadi jangan kaget yang sudah ikut psikologi cinta ilahi mestinya ini sebagian besar mengulang yang ada di situ atau pendalaman yang di situ. Tapi tadi kata Pak Reva cuma 6 orang yang pernah ikut psikologi cinta ilahi, jadi sebagian besar belum tahu materi ini. Walaupun Anda udah pernah ikut PCI dan seakan-akan mengulang, nggak masalah Bapak. Kenapa kok nggak masalah? Ya karena tadi itu. Karena yang ini udah
syukur dan berbuat baik itu sebenarnya Anda yang belum pernah PCI pun udah pernah dengar gitu. Karena itu sebenarnya bukan hal yang baru Bapak Ibu bagi semua orang. Saya hanya menyampaikan dari perspektif yang berbeda dan yang paling penting adalah prakteknya. Jadi kalau Anda udah pernah ikut PCI, Anda ikut ini lagi, tidak masalah juga. Kenapa? Karena yang paling penting itu prakteknya yang diulang-ulang terus. Kata Anthony Robbins, repetition is the mother of skill. Jadi kalau Anda ingin punya skill yang memadai, Anda harus mengulang lagi, dan lagi. Dan skill itu yang menentukan bagaimana nasib kita. So, kawan-kawan, saya lanjutkan, Bu Ira 5,5, oke, bagus. Saya senang kalau ada yang kurang dari 6. Kenapa? Artinya mudah-mudahan dengan Anda ikut ini, naiknya jadi agak tinggi gitu ya. Kalau udah 7 sebenarnya nggak perlu ikut ini gitu ya. Baik, kawan-kawan, saya akan jelaskan bahwa The Psychology of Gratitude, ilmu psikologi yang meneliti tentang masalah rasa syukur, ini sebenarnya peneliti utamanya itu namanya Profesor Robert Emmons. Jadi dia adalah profesor psikologi di University of California at Davis. Davis itu sebuah kota kecil di California. Beliau ini selama 20 tahun terakhir meneliti pengaruh rasa syukur pada kesehatan jiwa kita. Bahkan terakhir beliau dapat proyek senilai $4 juta kalau saya nggak salah ya. Dan itu antara tahun 2020 sampai tahun 2022 dari Templeton Foundation untuk meneliti apa? Meneliti tentang gratitude to God, rasa syukur pada Tuhan. Apa pengaruhnya secara psikologis, secara filosofis, dan secara teologis. Jadi meneliti rasa syukur pada Tuhan dihubungkan dengan pendekatan psikologis, pendekatan filsafat, dan pendekatan agama teologis. Bayangin Bapak Ibu, hanya untuk meneliti rasa syukur aja, mereka mengeluarkan uang $4 juta selama 2 tahun. Nah, saya kadang-kadang agak malu. Kita ini kawan-kawan yang muslim terutama ya, kita ya ini ajaran agama kita juga, tapi kita itu males meneliti. Kita pinginnya yang gampang-gampang. Ini kawan-kawan ya, di luar negeri ini mereka keluarkan dana $4 juta alias apa? 60 miliar ya. 60 miliar selama 2 tahun meneliti rasa syukur pada Tuhan. So, saya kira kita layak belajar pada mereka. Enak, kita nggak perlu keluar uang miliaran, tapi kita langsung belajar ke mereka ya. Nah, ini definisi rasa syukur menurut Robert Emmons ya. First, apa itu rasa syukur? It's an affirmation of goodness. Ini adalah sebuah penegasan atas sebuah kebaikan. We affirm that there are good things in the world, gifts and benefits we have achieved. Jadi kita mengafirmasikan, mengakui bahwa ada banyak kebaikan yang datang dalam hidup kita. Jadi rasa syukur adalah terdiri dari 2 komponen. Yang pertama, ada banyak hal baik terjadi dalam hidup kita sebagai sebuah hadiah atau keuntungan atau pokoknya hal baik yang terjadi dalam dunia kita, dalam hidup kita. Yang kedua, ini sangat penting. We recognize the source of this goodness as being outside of ourselves. Jadi sumber dari kebaikan itu ada di luar diri kita. Kalau sumbernya dari diri kita ya Anda bukan bersyukur itu namanya, tapi GR ya. Tapi kalau Anda merasa ada banyak hal terbaik terjadi dalam hidup saya dan itu di luar, itu berasal dari luar diri kita, dari Tuhan begitu ya. Lah itu baru disebut dengan syukur. Oke. Kemudian apa pengaruhnya rasa syukur ini pada berbagai bidang hidup kita? Yang pertama, semakin bersyukur kita akan semakin bahagia, well-being. Grateful people report higher level of positive emotion. Jadi orang yang bersyukur itu secara ilmiah terbukti memiliki emosi positif yang lebih banyak,
life satisfaction, lebih puas hidupnya, lebih memiliki semangat hidup, vitality, optimism, lebih optimis, lower level of depression, tingkat yang lebih rendah untuk depresi. Jadi jarang lebih rendah tingkat depresinya. Stresnya juga lebih rendah. Kemudian the disposition towards gratitude appears to enhance pleasant feeling states more than it diminish unpleasant emotion. Jadi dengan rasa syukur itu lebih banyak berpengaruh pada meningkatkan emosi positif, bukan menghilangkan emosi negatif. Nah, ini menarik ini. Jadi rasa syukur itu lebih dibutuhkan untuk meningkatkan emosi positif. Tapi kalau Anda udah punya emosi negatif, rasa syukur kurang powernya. Nah, kalau dalam self kan emosi negatif itu kita pakainya ikhlas pasrah. Ya. Itu lebih powerful untuk menghilangkan emosi negatif dibanding rasa syukur. Jadi ikhlas pasrah lebih powerful dibanding rasa syukur untuk menghilangkan emosi negatif. Tapi kalau emosinya sudah positif, lebih dibikin positif lagi, maka itu yang paling cocok digunakan gratitude atau rasa syukur. Grateful people do not deny or ignore the negative aspect of life. Jadi orang yang punya rasa syukur bukan berarti orang yang deny, yang mengabaikan atau menolak rasa bahwa dalam hidupnya juga ada hal-hal negatif atau hal-hal yang kurang baik. Jadi bukan berarti kalau kita bersyukur itu kemudian kita tutup mata atas hal-hal yang tidak baik atau hal buruk di dalam hidup kita. Karena kalau tutup mata itu berarti namanya halusinasi. Tadi kalau Anda benar-benar nggak mau lihat yang negatif, Anda nggak mengakui bahwa ada hal buruk, ada penderitaan di dunia ini, nah berarti Anda sedang halusinasi, bukan sedang bersyukur. Karena orang bersyukur itu, dia lihat yang positif tanpa mengabaikan, tanpa mengingkari bahwa ada juga yang negatif. Tapi ini saya terima dengan ikhlas, saya syukuri yang positif. Oke. Kemudian pro-sociality. Jadi orang bersyukur itu cenderung akan pro-sosial, cenderung mudah berbuat baik. People with strong disposition towards gratitude have the capacity to be empathic. Jadi orang bersyukur itu lebih mudah untuk berempati pada orang lain. Dan lebih mudah memahami perspektif orang lain. Jadi kalau Anda sedang stres, sedang sumpek, susah untuk berempati. Tapi Anda sedang bersyukur, Bapak Ibu, Anda lebih mudah untuk berempati dengan orang lain. Kemudian lebih generous, lebih suka membantu orang lain, lebih dermawan. Dan lebih mudah membantu orang lain. Di sekitar dia, ini penelitian tahun 2002 ya. Lalu yang ketiga, orang bersyukur juga akan lebih spiritual, lebih religius. Those who regularly attend religious services and engage in religious activities as a prayer, reading. Oke. Jadi orang yang bersyukur itu akan lebih sering beribadah, lebih religius orangnya dibanding orang yang tidak bersyukur. Orang yang kurang bersyukur biasanya juga akan malas-malasan ibadahnya. Grateful people are more likely to acknowledge a belief in interconnectedness of all life. Oke, jadi orang bersyukur itu akan lebih mudah percaya bahwa kita semua ini saling terhubung satu sama lain. Dan kita bertanggung jawab pada orang lain. Oke. Dan terakhir, orang bersyukur lebih tidak materialistik. Jadi biasanya orang yang justru yang suka beli yang macam-macam, yang mahal-mahal, mungkin yang materialisme, itu biasanya justru orang yang kurang bersyukur. Karena orang yang tinggi rasa syukurnya, biasanya dia nggak perlu banyak materialisme untuk menikmati hidupnya. Grateful individuals place less importance on material goods. Jadi orang yang mudah bersyukur itu tidak terlalu mementingkan barang-barang materi, ya, tidak terlalu mementingkan materi. They are less likely to judge their own and others' success in terms of possession. Jadi mereka tidak mengukur keberhasilan hidupnya atau mengukur orang lain berdasarkan kekayaan atau akumulasi kepemilikan. Mereka juga tidak
iri dengan orang lain. Jadi kalau udah orang lain, orang yang lebih kaya, dia nggak terlalu iri dibanding orang tidak bersyukur. Dan lebih senang berbagi. Kalau dia punya, dia lebih senang berbagi pada orang lain. Oke, jadi itu empat keuntungannya bersyukur. Yang pertama adalah well-being, lebih sehat, lebih bahagia. Yang kedua lebih pro-sociality, lebih mudah bantu orang lain. Yang ketiga lebih spiritual, dan terakhir lebih tidak matre kalau kita bersyukur. Kemudian benefit of gratitude. Tambahan lagi selain tadi ya. Penelitian pada lebih dari 1.000 orang umur 8 tahun sampai 80 tahun. Kemudian ditemukan bahwa orang yang bersyukur di antara mereka ini, yang pertama secara fisik memiliki imunitas tubuh yang lebih kuat, lebih tidak mudah sakit, tekanan darahnya lebih rendah, nggak terlalu tinggi, lebih suka olahraga, dan terakhir tidurnya lebih lama, dan ketika bangun tidur lebih fresh. Ini orang bersyukur. Nanti di akhir sesi ini kawan-kawan, kita akan praktek doa syukur yang akan Anda praktekkan malam ini sebelum Anda tidur, dan besok pagi ketika Anda bangun tidur. 10 menit aja, 10 menit bangun tidur, 10 menit bangun tidur. Kita akan meditasi atau doa syukur ya. Kenapa? Karena di sini dikatakan dengan bersyukur Anda akan tidur lebih nyenyak dan bangun lebih segar. Yang kedua, secara psikologis, Anda akan memiliki higher level of positive emotion, memiliki emosi positif yang lebih tinggi, more alert, alive, and awake, lebih merasa hidup, terasa lebih hidup gitu ya, dan lebih sadar gitu. More joy and pleasure, lebih merasakan kebahagiaan dan kenikmatan dalam hidup. More optimism and happiness, lebih optimis dan lebih bahagia dalam menjalani hidup. Terutama saat-saat corona kayak begini, kawan-kawan, banyak orang yang tidak bahagia dan jadi pesimis. Maka obat paling cepatnya, paling powerful, paling sederhana adalah dibanyakin syukurnya, nanti Anda akan lebih optimis, lebih bahagia. Secara sosial, hubungan dengan orang lain, lebih mudah bantu orang lain, lebih generous, lebih dermawan, dan lebih baik hati. Lebih mudah memaafkan, lebih senang ketemu sama orang, dan less lonely and isolated. Jadi lebih tidak mudah kesepian dan terisolasi. Ngomong-ngomong, lonely and isolated, Bapak Ibu, itu adalah salah satu penyebab utama orang bunuh diri di masa modern ini. Anehnya kawan-kawan, semakin kita aktif di media sosial, kita semakin merasa kesepian. Nah, itu penelitiannya seperti itu. Orang yang meluangkan waktu paling banyak di medsos, biasanya justru adalah orang yang paling kesepian. Dan hati-hati, kalau kita benar-benar merasa kesepian dan terisolasi, itu banyak orang bunuh diri gara-gara itu ya. Jadi karena itu dengan bersyukur kita lebih suka bergaul sama orang lain, nggak suka menyendiri. Nah, terus sekarang ini pertanyaannya, terus kenapa kok bersyukur itu sangat powerful? Oh ya kawan-kawan, sambil saya teruskan ini, kalau Anda ada pertanyaan langsung ditulis ya. Jadi kalau Anda pertanyaan silakan ditulis langsung di kolom chatting. Atau Anda mau didiskusikan silakan ditulis. Jadi setelah saya selesai menyampaikan ini, nanti kita bahas pertanyaannya. Oke. Saya lanjutkan. Mengapa bersyukur itu sangat powerful? Nah, ini pertama, bersyukur menjadi sangat powerful karena dengan bersyukur itu kita jadi fokus merayakan hari ini. Kita fokus mensyukuri, menikmati saat ini. Tidak terfokus ingat masa lalu atau memikirkan masa depan. Jadi orang bersyukur itu fokusnya di hari ini. It magnifies positive emotion. Nanti kalau ada emosi positif yang muncul saat ini, itu jadi semakin besar. Lalu our emotional system like newness.
Kenapa? Karena emosi kita ini, sistem emosi kita ini suka hal-hal yang baru. Mobil baru, jam tangan baru. Tapi setelah itu nggak lama kemudian kita sudah nggak semangat lagi. Anda punya mobil baru semangat 6 bulan pertama. Setelah itu terbiasa. Mau beli, bahkan tanyakan misalnya pada Atta Halilintar misalnya habis beli apa itu Lamborghini misalnya. Ya excited, seneng. Tapi setelah itu ya biasa. Setelah 6 bulan biasa. Makanya dia ganti-ganti terus tuh warnanya. Lalu sekali ganti warna bisa 60 juta. Dipasang stiker baru. Sekarang warnanya ungu. Dulu warnanya merah, kadang hitam. Kenapa? Karena orang itu kepingin hal yang baru terus. Nah, dengan bersyukur, Anda jadi nggak kecanduan hal baru. Jadi, gratitude make us appreciate the value of something. Dengan bersyukur kita jadi lebih menghargai sesuatu itu tanpa harus kecanduan hal yang baru terus. Nah, kenapa Bapak Ibu? Karena kecanduan hal yang baru itu jadi berbiaya mahal. Bayangin Anda punya mobil, 6 bulan bosan beli mobil baru. 6 bulan bosan beli yang baru lagi. Akhirnya orang punya koleksi sampai banyak mobil. Sampai koleksinya Sultan Hasanah Bolkiah ratusan mobil dan satu mobil harganya puluhan miliar. Lah bagi saya kan menurut saya itu hal yang mubazir. Ya walaupun kaya kan masih banyak orang miskin. Ngapain juga punya mobil ratusan nggak bisa dipakai semua. Garasinya isinya ratusan mobil dan bukan mobil jelek, mobil yang harganya puluhan miliar. Kenapa ya? Karena kecanduan hal baru. Nah, dengan bersyukur itu kita akan lebih tidak kecanduan hal yang baru. Karena kita fokus ke yang kita punya saat ini. Yang kedua, kenapa bersyukur itu sangat powerful? Karena bersyukur itu block toxic negative emotion. Karena bersyukur itu akan mencegah emosi yang negatif dan emosi-emosi yang toksik. Toksik itu emosi yang berbahaya, yang beracun, berbahaya. Misalnya envy, iri, resentment, nggak suka lihat orang lain seneng, regret, menyesal. Ini adalah emosi-emosi yang bisa menghancurkan kebahagiaan kita. Dan dengan bersyukur, emosi-emosi ini jadi nggak perlu ada. Karena Anda mensyukuri kondisi Anda nggak perlu iri dengan misalnya Atta Halilintar. Anda nggak perlu iri dengan selebgram sepertinya kok kayaknya hidupnya enak banget ya, cuman gitu aja dapat ratusan juta bahkan miliaran. Nah, kalau Anda mensyukuri hidup Anda nggak perlu iri sama mereka. Anda nggak perlu julid ya, resentment julid ya, sakit hati ketika orang lain enak itu, atau menyesali diri Anda, menyesali kenapa kok saya nggak seperti mereka, atau menyesali masa lalu Anda. Nah, yang gini-gini nih Bu akan terrealisir kalau kita bersyukur. Misalnya tahun 2008 seorang psikolog namanya Alex Wood dalam Journal of Research in Personality membuktikan bahwa dengan bersyukur akan mengurangi frekuensi depresi. Nah, ini juga dengan banyak bersyukur maka depresinya akan berkurang, baik durasi maupun frekuensinya. Dan ngomong-ngomong Bu, depresi itu adalah wabah global saat ini. Jadi ada dua emosi yang negatif yang sekarang menjadi wabah global. Yang pertama depresi, yang kedua adalah kecemasan. Cemas dan depresi. 1 di antara 5 orang di Amerika itu minum obat antidepresan. Kalau ibu-ibu 1 di antara 4. Dan ternyata di Amerika, di Inggris juga begitu, di negara-negara maju yang semua fasilitas serba ada, teknologi sangat memudahkan, media sosial sangat, cari hiburan sangat gampang, tapi justru dengan lebih banyak hiburan, lebih banyak teman di media sosial, lebih mudah hidupnya, semakin banyak yang depresi, semakin banyak yang bunuh diri. Why? Kenapa? Itu pertanyaan besar Bapak. Nah, salah satu obatnya dengan bersyukur. Yang ketiga, you can feel envious and grateful at the same time. Anda nggak mungkin bisa bersyukur dan iri
pada saat bersamaan. Jadi ini dua feeling yang nggak kompatibel, dua emosi yang nggak bisa berbarengan muncul. Kalau Anda iri, biasanya karena Anda tidak bersyukur dengan yang Anda punya. Kalau Anda bersyukur dengan yang Anda punya, pasti Anda nggak perlu iri sama orang lain. Oh, ini ada pertanyaan menarik. Pak, apakah orang yang punya mobil banyak, kolektor hal baru bisa dibilang kurang bersyukur, Pak? Jadi dia kecanduan hal baru. Jadi namanya addicted to newness. Ya sebenarnya silakan aja sih kalau uangnya berlebih-lebihan, tapi menurut saya tidak Islami ya. Saya itu, ya Anda boleh berbeda pendapat ya dengan saya, tapi saya kurang respect dengan orang yang karena kekayaan luar biasa terus kemudian diambur-amburkan. Bahkan termasuk yang kayaknya orang Islam, misalnya Sultan Brunei atau Raja Arab, itu sampai mengaburkan uang triliunan untuk, padahal di tengah itu ada orang di Yaman, di Suriah, di Sudan, itu banyak kelaparan, sama umat Islam juga. Jadi menurut saya tidak etis, sangat tidak Islami, walaupun ibadahnya sangat banyak. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapa orang pendusta-pendusta agama itu? Siapa itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, orang-orang tidak peduli sama anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, yang tidak mau membantu orang miskin. Tetapi saya sudah bantu, Pak. Iya sih, ya makanya mungkin beda kali ya. Ya, kalau saya walaupun udah bantu, tapi kalau sampai berlebih-lebihan gitu, menurut saya yang contoh itu siapa? Nabi nggak kayak gitu. Itu analisa agama, Bu. Tapi kalau analisa ilmiah, tadi sudah saya katakan, dibuktikan di penelitian ilmiah, orang yang kecanduan hal baru biasanya karena kurang mensyukuri yang sudah ada. Sudah punya HP, ini kurang saya syukuri, karena itu saya perlu HP yang lain lagi. Saya udah punya mobil yang ini, saya kurang bisa menikmati ini, makanya saya perlu mobil yang lain lagi untuk bisa lebih nikmat lagi. Artinya apa ya? Artinya saya kurang bersyukur dengan yang sudah ada, sehingga perlu nambah lagi. Dikasih 3 masih kurang, minta 5 masih kurang 10. Kan gitu. Kalau si jam tangannya sampai 20 biji misalnya. ya terserah sih kalau suka begitu, tapi di sini dikatakan itu tanda orang kurang bersyukur. Ya benar Bu Septina, itu kurang bersyukur, kata penelitian ilmiah ini. Kemudian research I've done with my colleague Michael McCulloch. Jadi ini risetnya Profesor tadi dengan rekannya. People who have high levels of gratitude have low levels of resentment and envy. Nah, ketemu lagi nih, orang yang level syukurnya tinggi, biasanya level julidnya, level irinya rendah. Nah, itu jadi nggak kompatibel memang, bener nih. Oke, yang ketiga sekarang. Sambil saya baca pertanyaannya ya. Yang kesepian tadi apa dan bagaimana ya, suara pas putus. Oh ya, jadi Bu, kesepian, loneliness itu adalah wabah global sekarang. Justru ketika orang punya HP untuk berhubungan dengan siapapun lewat medsos. Jadi semakin kita sering di medsos, semakin lama di Facebook, di Instagram, biasanya kita semakin kesepian. Lalu, ya ini yang warningnya adalah, semakin kita kesepian, resiko kita untuk, mohon maaf, bunuh diri itu semakin tinggi. Jadi hati-hati yang suka menyendiri. Beda kalau menyendiri bersama Tuhan, itu nggak dihitung kesepian, Bapak Ibu ya. Uzlah, Anda menyendiri menjauh dari manusia, tapi untuk mendekat dengan Tuhan itu tidak dihitung sebagai loneliness, itu dihitung sebagai kemesraan. Ya. Loneliness itu Anda menyendiri dan Anda berperkara sendiri, tidak bersama dengan Tuhan. Nah itu bahaya sekali
bisa terjerumus dalam bunuh diri. Karena salah satu penyebab utama bunuh diri adalah kesepian. Nah, obat kesepian salah satunya adalah bersyukur. Dengan banyak bersyukur akan mengurangi rasa kesepian. Begitu ya, Bu Dwi. Kemudian, alhamdulillah diizinkan Allah ikut webinar ini. Alhamdulillah, Bu. Terima kasih. Bu Umriti, kenapa Pak bisa seperti itu? Suka dengan barang-barang baru. Ya, karena nggak pernah puas, Bu. Karena nggak pernah puas dengan yang sudah ada. Sehingga akhirnya perlu yang baru lagi, perlu yang baru lagi. Dan itu sudah menjadi gejala global. Dunia fashion itu tiap ganti musim ada hal baru. Makanya ada apa namanya spring collection kan gitu. Anda bisa beli Hermes tas baru ketika ganti musim. Anda bisa bayangin 1 tahun dan 4 musim bisa beli 4 tas tuh. Satu merek. Kalau seneng banyak merek bisa banyak tuh. Memang bikin begitu, Bu, karena dibikin orang jadi konsumerisme supaya barangnya laku terus tiap musim ganti beli barang baru. Padahal yang kemarin aja juga belum selesai dipakai. Itu, Bu. Jadi Bu Imriti kenapa begitu? Ya karena memang didorong oleh industri fashion dengan dana promosi triliunan rupiah. Ya kita jadi kecanduan hal yang baru. HP ini setahun sekali ganti, Bu, bisa. Setahun sekali ada hal baru. Malam ini Apple mengeluarkan yang baru. Ini saya baru beli tahun lalu ketika di Amerika ini. Saya ikut konferensi, waktu itu AI Summit ya. Di Florida saya beli pas ada baru itu, karena yang lama saya kasihkan isi saya perlu HP-nya lagi perlu HP, jadi HP saya lama saya kasihkan isi, saya beli yang baru. Tapi yang malam ini Apple akan mengeluarkan yang baru. Tapi apa saya beli yang baru? Ya saya kira tidak lah, mungkin masih oke kok. So kawan-kawan, ada lagi Firdaus Pak Firdaus Zainal, alhamdulillah bisa materi ya Pak, terima kasih, alhamdulillah. Bu Dedeh, kalau seorang depresi karena perlakuan orang lain padanya, apakah syukur bisa mengurangi depresinya? Iya Bu Dedeh, jadi depresi bisa karena kelakuan orang lain, bisa karena kita sendiri yang memang suka depresi, dan itu dengan bersyukur bisa mengurangi depresinya. Iya, bagaimana caranya? Nah ini Bu, sedang kita mau praktekkan. Caranya ini mau kita bahas, dan 5 hari ke depan mau kita praktekkan, Bu. Jadi stay tune ya Bu Dedeh, nanti praktek-prakteknya diikutin. Itu caranya. Semoga ada rekamannya. Iya Bu Retno ada rekamannya nanti insya Allah. Bu Rita, biasanya yang serba ada malah tidak ada rasanya. Iya Bu, jadi semakin kita itu dibombardir dengan banyak barang, semakin kita nggak merasa mensyukuri barang itu karena saking banyaknya. Ya gampang ya, kalau Anda dalam kondisi lapar, Bu, tahu tempe pun merasa bersyukur. Tapi kalau Anda makan terus tiap jam, Anda punya makan seenak apapun, jadi bisa menikmati. Kan begitu. Makanya puasa itu penting. Supaya kita bisa selalu mensyukuri yang kita makan. Pak Lukmanto Abdullah, apakah ada hubungan silaturahim dengan syukur? Bukankah kesepian menjadi obatnya dengan silaturahim? Iya Pak, jadi kesepian itu obatnya bisa macam-macam. Bisa dengan zikir, uzlah, nggak senang ketemu orang, ketemu Allah aja dengan zikir, bisa. Dengan silaturahmi, dengan ketemu orang supaya nggak kesepian, bisa. Atau dengan bersyukur. Jadi bersyukur salah satu cara Pak, untuk tidak merasa kesepian. Cara lain apakah ada? Ada banyak. Tadi itu silaturahim, bisa dengan ibadah, bisa juga dengan dengerin ceramah, bisa juga dengan menulis. Jadi ada banyak cara. Cuman salah satu caranya adalah dengan bersyukur. Bu Faridah, apakah rasa syukur bisa diseragamkan? Misal harus sederhana, karena saya tiap orang kan beda. Oh enggak Bu, jadi bisa beda-beda. Jadi cara bersyukur itu orang itu beda-beda.
Ada yang dengan bersyukur, dengan hidup sederhana seperti Nabi juga bisa. Tapi kalau Anda ingin seperti Nabi Sulaiman juga bisa juga sih. Jadi gini Bu, saya nggak melarang orang hidup mewah, hidup kaya itu. Nabi Sulaiman pun juga kaya dan hidupnya mewah. Yang saya tentang itu kalau udah terlalu berlebih-lebihan gitu. Ya Anda punya mobil 3 masih oke lah. Tapi kalau koleksi sampai mobil 100 kayak Sultan Bulgia itu saya kira udah terlalu lebih-lebihan. Ya kita bisa merasa sendiri lah, bisa merasakan sendiri. Jadi tanyakan ke hati kita, Bu, tanyakan ke hati kita. Jadi nggak harus sama seleranya dan nggak harus ragam cara bersyukurnya. Ya Bu, jadi bisa berbeda-beda Bu Farida ya. Saya lanjut Bapak Ibu. Nomor 3. Kenapa bersyukur itu sangat powerful? Karena dengan bersyukur orang akan tidak mudah stres. Mudah stress resistant. Jadi ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa dalam kondisi trauma serius, dalam kondisi yang berat kayak misalnya krisis seperti sekarang, atau orang sedang menderita, if people have a grateful disposition, they will recover more quickly. Jadi kalau kita bersyukur, akan recovery lebih cepat. Recovery itu apa? Bangkit lebih cepat. Misalnya kena PHK, bercerai dari pasangan, ditinggal mati anaknya, atau krisis seperti ini, sakit keras. Itu kalau orangnya bersyukur, dia akan lebih cepat pulih. Sementara orang yang tidak bersyukur biasanya akan berhubung dengan penderitaannya itu berkepanjangan. Jadi stresnya berkepanjangan, traumanya nggak hilang-hilang, penderitaannya nggak selesai-selesai. Kenapa? Karena tidak bersyukur. Dengan bersyukur Anda akan lebih cepat recover, lebih cepat bangkit. Kemudian, I believe gratitude give people a perspective from which they can interpret negative life events and help them guard against post-traumatic stress and lasting anxiety. Jadi penelitian ini percaya bahwa dengan bersyukur Anda akan bisa melihat situasi yang negatif menjadi positif. Krisis nih negatif, tapi dengan bersyukur Anda bisa melihat dia sebagai hal yang positif. Oh, tapi kan ini jadi peluang untuk bisnis baru misalnya. Tanyakan Pak Aryan dan Bu Farida tuh. Gara-gara krisis jadi punya banyak bisnis baru tuh beliau. Ya, jadi tiba-tiba ada banyak peluang baru. Itu artinya beliau itu orang bersyukur, makanya sekarang itu 7. Artinya apa? Bahkan ketika dalam kondisi krisis pun bisa mensyukuri yang ada, sehingga menimbulkan peluang baru. Jadi nggak perlu cemas. Disebut dengan post-traumatic growth. Nah, kalau normalnya kan orang post-traumatic stress. Gara-gara trauma jadi stres. Nah, kalau yang bersyukur ini gara-gara trauma malah bertumbuh. Kenapa? Karena mensyukuri musibah yang terjadi, maka menjadi kesempatan untuk bertumbuh. Yang keempat, yang terakhir, kenapa bersyukur itu sangat powerful, kawan-kawan? Karena grateful people have a higher sense of self-worth. Karena orang bersyukur itu akan memiliki rasa harga diri. Self-worth itu apa? Merasa dirinya berharga, bukan sombong ya, tapi merasa dirinya itu berharga. Itu lebih tinggi. Sementara orang tidak bersyukur itu merasa dirinya tidak berharga. I think that's because when you are grateful, you have the sense that someone else is looking out for you. Jadi ini terjadi karena ketika Anda bersyukur, Anda kan merasa bahwa orang lain itu telah berjasa pada Anda. Bahwa Anda berharga buat orang lain. Jadi dengan bersyukur itu Anda jadi merasa bahwa, misalnya gini, saya bersyukur punya anak-anak yang lucu-lucu, yang baik-baik. Anda jadi merasa bahwa Anda dibutuhkan oleh anak Anda. Dan Anda pun juga merasa bahwa anak Anda itu telah adalah hal yang indah buat dalam hidup Anda. Jadi ada dua timbal balik gitu ya. Ketika Anda bersyukur, Anda jadi merasa hidup Anda ini berharga. Kenapa kok berharga? Karena saya bermanfaat, saya berharga untuk dia, dan dia berharga untuk saya. Jadi Anda melihat orang lain jadi positif.
Sementara orang tidak bersyukur, dia merasa bahwa dirinya tidak berharga buat orang lain. Karena itu juga orang lain pun nggak ada harganya di depan dia. Oke, jadi cara hubungan akan jauh lebih baik. Kemudian, once you start to recognize the contribution that other people have made to your life, dan kemudian, jadi begitu Anda bisa merasakan kontribusi orang lain dalam hidup Anda, dan kontribusi Anda pada hidup orang lain, maka Anda akan membuat hidup Anda berubah. You can transform the way you see yourself. Maka Anda melihat diri Anda dengan cara yang berbeda. Jadi begitu Anda bisa melihat bahwa saya ini bermanfaat buat orang lain. Dan orang lain itu juga telah memberi manfaat dalam hidup saya. Maka Anda jadi melihat diri Anda dengan cara yang berbeda. Akan memiliki rasa self-worth, rasa harga diri yang lebih tinggi. Itu Bapak Ibu. Nah, sekarang tantangannya nih. Mengapa bersyukur tidak selalu mudah? Nah, ini ya Bapak Ibu. Jadi ini hambatannya apa? Orang bersyukur itu hambatannya apa saja? Kenapa nggak selalu mudah untuk bersyukur? Yang pertama, self-serving bias. Artinya apa? It means that when good things happen to us, we say it's because of something we did. But when bad things happen, we blame others. Jadi ketika ada hal baik terjadi dalam hidup kita merasa bahwa itu karena karya kita. Wah, saya kok kaya? Oh iyalah, saya bekerja keras kok. Nah, itu orang bersyukur tuh. Menjadikan dia susah untuk bersyukur. Yang kedua, kalau terjadi musibah, dia nyalahkan orang lain. Bangkrut, wah ini gara-gara kompetitor nih. Wah ini gara-gara situasi tidak mendukung. Wah ini gara-gara krisis lah. Jadi ketika untung dia bilang itu karena saya pinter, karena saya kerja keras, karena kehebatan saya. Ketika dia rugi, dia bilang karena orang lain. Nah, yang kayak begitu itu namanya self-serving bias. Apa bias semaunya sendiri gitu ya. Bias merasa bahwa dirinya hebat. Nah, itu menghambat rasa syukur. Kenapa? Karena gratitude really goes against the self-serving bias. Kenapa? Karena rasa syukur itu kebalikan dari self-serving bias. Karena ketika hal baik terjadi, kita akan bilang, oh ini bukan karena kerja keras saya, ini karena kebaikan Allah saja, ini karena pertolongan orang-orang itu, ini karena situasinya lagi baik. Jadi dia merasa ketika hal baik terjadi, dia merasa karena jasanya orang-orang di luar dia. Kenapa? Karena kebaikan Tuhan. Nah itu orang bersyukur begitu. Sementara kalau ada hal buruk terjadi, dia ambil tanggung jawab. Oh enggak, ini karena saya sendiri aja. Bangkrut karena salah saya sendiri, saya tidak hati-hati. Nah, dengan begitu dia akan lebih mudah bersyukur. Ya Bapak Ibu, jadi kalau Anda ingin bersyukur, jangan self-serving bias. Jangan terjemahnya agak susah kayak menerjemahkan, tapi mudah-mudahan Anda udah paham ya. Jangan merasa kalau hal baik terjadi karena Anda, kalau hal buruk terjadi karena orang lain. Jangan begitu. Harus dibalik. Kalau ada hal baik terjadi, Anda bilang ini karena kebaikan orang lain. Kalau ada hal buruk terjadi, itu tanggung jawab saya. Kalau Anda bisa begitu, Anda bersyukur. Yang kedua, hambatan orang bersyukur. Yang menghambat orang untuk bersyukur. Kenapa bersyukur itu susah? Yang kedua, karena gratitude goes against our need to feel in control of our environment. Kenapa? Kalau kita sukanya mengendalikan segala hal, biasanya kita akan susah untuk bersyukur. Jadi kalau kita ingin mengendalikan segala hal, bahwa semua harus serba pasti, semua harus bisa dikendalikan. Nah, biasanya kalau begitu, kalau hal baik terjadi, dia bilang, oh, kan karena memang tidak kita antisipasi nih. Kalau orang bersyukur, itu kadang-kadang kita harus menerima hidup ini as is, sebagaimana adanya, and be grateful for what you have, dan bersyukur atas apa yang sudah Anda punya. Jadi, istilahnya itu, tidak terlalu mengendalikan segala hal, tidak terlalu ingin mengendalikan segala hal. Itu akan membuat Anda lebih bersyukur.
Tapi kalau Anda kepinginnya itu mengendalikan segala hal, jadi mengendalikan istri, mengendalikan anak, mengendalikan semua bisnis, seakan-akan semua ini bisa saya kendalikan, biasanya Anda akan jadi susah untuk bersyukur. Yang ketiga, mengapa bersyukur itu susah bagi beberapa orang? Karena gratitude contradict the just world. Bagi orang yang merasa bahwa hidup ini harus adil, nah ini susah untuk bersyukur. Karena bahwa we get what we deserve in life. Kita akan mendapatkan apa yang selayaknya kita dapatkan. Kalau Anda punya kayak gitu, biasanya Anda juga susah untuk bersyukur. Orang miskin ya gara-gara dia malas saja. Orang kaya gara-gara dia bekerja keras. We get what we deserve in life. Kita itu mendapatkan apa yang selayaknya kita dapatkan. Nah, model kayak begitu susah bersyukur. Kenapa? Karena kalau Anda bersyukur, Anda pasti bilang bahwa we get more than we deserve in life. Kita ini seringkali mendapatkan lebih dari yang selayaknya kita dapatkan. Loh, saya itu loh kerjanya nggak terlalu keras, tapi kok ya alhamdulillah rezeki ada saja. Nah, itu kan orang bersyukur kayak gitu. Mestinya kalau kurang kerja keras, rezekinya sedikit. Tapi entah bagaimana, saya ini kurang kerja keras, tapi kok rezeki saya banyak. Nah, seperti orang bersyukur tuh. Saya mendapatkan lebih dari yang selayaknya saya dapatkan. With gratitude comes the realization that we get more than we deserve. Dengan rasa syukur, kita itu menyadari bahwa kita ini kok dapat jauh lebih banyak ya dari yang kita selayaknya. Terus saya ini dosanya banyak begini, tapi kok karunia Tuhan kok datang terus ya sama saya. Ada doanya yang terkenal, beliau bilang, ya Allah, tiap hari dosa saya naik padamu, tapi tiap hari pula kau balas itu dengan kebaikanmu, tiap hari turun padaku. Bagaimana aku layak menerima semua kebaikanmu ya Tuhan, sementara tiap hari aku bermaksiat padamu. Orang bersyukur begitu. Dia merasa bahwa dirinya nggak layak, tapi kok dikasih banyak sama Allah. Nah, sementara orang merasa bahwa hidup ini adil, kita dapat yang kita perjuangkan. Nah, biasanya dia kurang bersyukur. If you deserve everything, if you are entitled to everything, it makes it a lot harder to be grateful. Jadi kalau Anda merasa bahwa saya sudah selayaknya dapat ini, bahwa memang ini udah hak saya, memang udah normal lah, saya kerja keras, maka saya sukses. Anda berpikir begitu, Anda susah untuk bersyukur. Karena Anda merasa bahwa semua karya saya. Oke, Bapak Ibu, jadi itu 3 hal yang menghambat orang bersyukur. Oke, saya lanjutkan baca pertanyaan lagi, Bu Retno. Saat rasa sakit mendera, saya menangis. Itu manusiawi kan, Pak? Oh ya, Bu, manusiawi. Dan saya berdoa pada Allah, ya Allah, maafkan bila saya menangis. Bukan berarti saya tidak bersyukur. Saya tetap bersyukuri apapun yang Kau berikan pada aku. Aku mohon ya Allah, kuatkanlah aku. Amin. Maka saya berdoa seperti itu. Udah benar, Bu. Udah benar, Bu. Jadi menangis itu kebiasaannya para nabi. Kalau ketawa ngakak itu kebiasaannya para selebritis. Anu niru mana? Kalau nabi itu kharru sujada wa bukiyah. Jadi mereka ini hobinya sujud dan nangis. Nah, cuma nangisnya bukan nangis mengasihani diri. Nangisnya itu karena takut sama Allah. Nangisnya itu karena merasa, ya Allah, nikmatmu begitu banyak sama saya. Nangisnya itu karena kerinduan cinta sama Allah. Termasuk ibu ini, misalnya ibu sakit, ibu nangis, tidak apa-apa, asal jangan mengeluh. Nabi pun ketika putra beliau meninggal, namanya Ibrahim kalau saya nggak salah, beliau menangis. Jadi Nabi pun menangis, Bu, ketika musibah datang. Tapi bukan menangis dengan mengasihani diri. Nangisnya itu nangis ikhlas ridho. Nangisnya itu nangis, ya namanya orang sakit menderita, nangis biasa. Tapi jangan disertai dengan keluhan. Jangan disertai dengan nggak terima. Boleh menangis, ya Allah, saksikanlah ya Allah,
Ujianmu bagi saya sangat berat buat saya sehingga saya menangis. Tapi saya ridho, ya Allah. Saya terima, saya ikhlas, dan alhamdulillah saya bersyukur padamu ya Allah karena masih banyak nikmatmu yang lain. Nah itu top. Jadi bukan nangisnya Bu yang jadi masalah, mengeluhnya. Nanti kalau ibu menangis tapi tidak mengeluh, tidak masalah. Wah ini Pak Reva ikut tanya, Pak cara melatih diri untuk bersyukur yang powerful bagaimana Pak? Lah ini malam ini mau kita latih, besok juga mau kita latih Pak. Sebentar lagi ini kita bahas cara latihannya ya. Jadi tadi apa ya Bu, udah kita bahas tentang apa keuntungannya bersyukur, ada 4, well-being, lebih sehat, lebih mudah menolong orang lain, lebih spiritual, dan lebih tidak materialistik. Lalu keuntungannya juga bersyukur itu secara fisik, secara psikologis, dan secara sosial membuat kita lebih baik. Terus kenapa kok dia sangat powerful bersyukur itu? Karena bersyukur itu tadi ada 4 hal, Anda tinggal ulang lagi tadi. Kemudian mengapa kok tidak mudah untuk bersyukur? Sudah kita bahas. Ada 3 hal, silahkan diulang lagi nanti kalau belum jelas. Nah sekarang terakhir, bagaimana Pak cara supaya kita bisa lebih bersyukur? Nah, oh Bu Istiqomah yang tanya, tapi namanya kok Pak Reva. Kesalahan teknis ya Bu Istiqomah. Ini pula kita bahas. Nah sekarang kita bahas 10 cara ilmiah untuk lebih bersyukur. Nah, tapi sekarang kita bahas 5 dulu ya bagian pertama. Sepuluh cara ilmiah untuk bersyukur. Ini sumbernya dari Profesor Robert Emmons, penelitian dia selama 20 tahun. Nah, yang hari ini kita bahas 5 dulu, yang 5 kita bahas besok. Ini Bu Istiqomah dan kawan-kawan ya, cara bersyukur yang powerful bagaimana? Yang pertama, silakan dipraktekkan ini kalau mau ya. Kalau Anda ingin powerful, dipraktekkan. Yang pertama, tuliskan hal baik. Jadi bikin catatan harian, jurnal gratitude jurnal. Ini terbukti di penelitian kalau Anda nulis jurnal 1 hari, selama 2 minggu ke depan Anda akan lebih bersyukur. Fokus menulis hal baik yang terjadi dalam hidup kita. Kalau bisa setiap hari, minimal seminggu sekali. Oke, jadi itu ya Bu Istiqomah dan kawan-kawan. Kalau Anda ingin latihan bersyukur yang powerful, yang pertama, bikin catatan harian tiap hari untuk menuliskan apa hal-hal baik yang bisa Anda syukuri hari ini. Kalau bisa tiap hari, minimal seminggu sekali. Seminggu sekali sudah cukup sebenarnya di penelitian itu. Oke, itu yang pertama ya Bu. Ini sudah sering kita bahas. Yang kedua, ingat masa lalu yang susah. Nah, dulu saya pernah susah, misalnya saya, Bapak Ibu, saya umur 10 tahun ditinggal ayah saya, ibu saya nggak kerja karena ibu rumah tangga, hanya 7, wah itu saat-saat berat buat saya pada waktu itu. Kemudian saya pernah ditolak 4 orang perempuan yang saya naksir ke dia, makanya saya bersyukur sekali sekarang ada yang mau sama saya. Dia punya istri. Saya syukuri, kenapa? Dulu 4 orang nggak mau sama saya. Saya patah hati 4 kali. Ya, ada yang nolak sebelum saya ngomong, dia udah nolak duluan. Artinya dia udah menjauh duluan. Jadi ingat selalu, misalnya Bu Istiqomah misalnya pernah ngalamin kondisi yang sangat berat dulu. Ingat aja dulu. Dulu saya nggak seenak ini. Dulu saya apa yang dirasakan. Tadi mengingat penderitaan di masa lalu, buat kita lebih bersyukur saat ini. Nanti ya Bapak Ibu, saat kita di surga, salah satu yang buat surga itu sangat kita nikmati karena kita mengenang waktu kita di dunia. Dulu dunia ya serba susah, kerja begini. Sekarang di sini tinggal enaknya gitu. Jadi tidak apa Bu, di dunia ini dipolokan aja, kalau mau susah ya rasain aja susahnya sekarang. Karena semakin kita susah di dunia sekarang, nanti di surganya akan semakin nikmat, semakin bahagia. Kenapa? Dengan mengingat kesusahan di dunia, kita di surga pun akan jauh lebih nikmat. Tapi coba kalau orang yang sejak di dunia udah kayak Nabi Sulaiman, ya mungkin di surga ya biasa. Kenapa? Di dunia udah kayak surga beliau. Tapi kalau Nabi Muhammad kan enggak.
nggak milih enak terus. Beliau milih ya kadang punya uang, kadang nggak punya uang, kadang puasa, kadang berbuka, kadang damai, kadang perang. Jadi Nabi Muhammad milih yang begitu, yang kabi kushi, kabi gem, kadang sometimes bad, sometimes good. Itu judul film India, Anda mungkin tahu. Kabi kushi, kabi gem, yang main Shah Rukh Khan sama Amitabh Bachchan. Bahwa dunia ini emang begini, kadang enak, kadang nggak enak. Nah, kalau Anda selama dunia nggak enak, semakin nggak enak di dunianya, nanti di surga akan semakin enak. Karena ini hukumnya begini. Ingat masa lalu yang susah akan membuat Anda semakin bersyukur hari ini. Dia bilang akan membuat explicit contrast in your mind, akan menegaskan perbedaan kondisi hidup yang sangat layak disyukuri. Oke, itu cara kedua, Bu. Bu Firdaus ini tanya, Pak, kalau mengingat masa lalu yang susah, takutnya kalau sudah jaya akan jadi arena balas dendam. Ya jangan balas dendam dong, Bu. Ya emang begitu. Ada orang ketika ingat masa lalu yang susah, dia malah balas dendam sekarang. Karena dulu misalnya pernah diperlakukan gak adil sama orang waktu saya masih miskin. Nah sekarang begitu dia kaya, dia balas dendam, dia juga nggak mau nolong orang miskin. Ada kayak gitu. Tapi ngapain jadi kayak begitu, Pak? Karena bisa nilai yang berbeda, Pak. Dulu karena saya miskin susah disakitin banyak orang, yang orang kaya meremehkan saya. Sekarang saya kaya, saya nggak akan menyakiti hati orang miskin. Kenapa? Karena saya dulu pernah merasa sakit sekali ketika masih miskin dilecehkan kayak begitu. Kan gitu, Pak. Ada orang yang dulunya mungkin dibully, ketika dia udah gede, misalnya dia jadi membuli orang lain. Jadi the victim become the criminal. Yang dulunya korban, sekarang jadi kriminal. Ada kayak begitu, tapi lah ngapain Pak Firdaus milih kayak begitu? Kan Bapak bisa milih yang lain. Karena dulu pernah dibully, maka ketika saya powerful, saya nggak akan membuli orang lain. Kenapa? Karena dibully itu sakit. Nah, gitu Pak. Kalau Anda orang bersyukur, dulunya pernah susah, sekarang enak, Anda semakin mensyukuri. Dan Anda akan membantu orang susah. Ya Pak? Itu Pak Firdaus ya. Itu pilihan Bapak aja. Yang ketiga, saya akan bahas cuma 5 aja Bu hari ini. Karena ini aja kalau dipraktekkan sudah sangat banyak. Ya. Nah ini caranya orang Jepang nih. Namanya naikkan self-reflection. Itu bukan naikkan ya, bukan dinaikkan, bukan. Naikkan itu bahasa Jepang. Naikkan self-reflection. Dikembangkan oleh Yoshimoto Ishin. Ishin bukan malu, tapi nama orang Ishin. Untuk lebih berterima kasih pada seseorang, orang tua dan lain-lain, renungkan 3 pertanyaan ini. Misalnya, untuk berterima kasih pada ibu saya misalnya, apa yang telah saya dapatkan darinya? Wah, segalanya. Dari mulai kontraan 9 bulan di perut beliau, yang bikin berat beliau naik 10 kilo, udah gitu disusuin 2 tahun, udah gitu, wah kita berutang banyak hal. Apa yang telah saya dapatkan dari beliau? Sangat banyak. Lalu yang kedua, apa yang telah saya berikan pada beliau? Wah, sangat sedikit. Ya, walaupun saya sempat merawat 5 tahun beliau ketika sakit stroke, tapi ya masih nggak ada apa-apanya dengan apa yang beliau lakukan kepada saya. Sangat sedikit. Yang ketiga, kesulitan apa yang telah saya timpakan pada beliau? Wah, ini juga banyak nih. Saya telah menimpakan banyak kesulitan pada ibu saya. Kenapa? Karena dulu waktu ibu saya hamil, saya badannya nggak enak semua. Ketika melahirkan, lama nggak keluar sampai harus di forceps, harus di apa? Pakai itu ditarik pakai forceps itu apa, tang ya. Kemudian udah lahir saya ini anak yang penakut. Jadi kalau ibu nggak menemani saya nggak mau sekolah. Pernah nggak sekolah 6 bulan gara-gara ibu lagi nggak enak badan karena hamil adik saya. Akhirnya saya nggak sekolah. Terus dikit-dikit ibu, pokoknya saya ini serba merepotkan ibu lah. Nah, dengan mengingat itu apa ibu, saya jadi sangat berterima kasih pada ibu saya. Gitu. Ya, jadi kalau Anda ingin lebih berterima kasih, tanyakan 3 hal ini. Apa yang misalnya pada Allah nih, pada Tuhan, apa yang telah saya dapatkan dari Tuhan? Wah, sangat banyak. Apa yang telah saya berikan padanya? Tidak ada.
Wong ibadah kita untuk kita sendiri, tidak untuk dia. Lalu kesulitan apa ya? Kita tidak menimbang kesulitan pada Tuhan, tapi dosa apa yang kita kirimkan pada dia? Wah, sangat banyak. Nah, dengan pertanyaan begitu, kita akan lebih berterima kasih sama Tuhan. Nomor 3 dirubah kalau untuk Tuhan ya. Bukan kesulitan yang telah kita tembakkan pada dia, tapi apa? Dosa yang telah kita lakukan di depan dia. Karunia-Nya banyak, tapi kita ngirim dosa kita tiap hari juga pada Tuhan. Begitu Tuhan nggak bosan ngasih kita rezeki. Nah, gimana nggak berterima kasih sama Tuhan? Nah, teman-teman 3 pertanyaan ini akan membuat Anda lebih bersyukur. Oke ya. Yang keempat, doa syukur. Nah, ini mau kita praktekkan sebentar lagi. Doa yang berfokus pada menyampaikan rasa syukur pada Tuhan akan mengingatkan kita dari mana sumber utama segala kebaikan yang kita terima ini. Jadi, afdhalud doa, alhamdulillah. Afdhalud dzikri, la ilaha illallah. Dzikir yang paling baik kalau Anda berzikir la ilaha illallah. Doa yang paling baik kalau Anda alhamdulillah, Anda mensyukuri yang sudah ada. Kenapa? Karena janjinya Tuhan, Bapak Ibu, kita nggak usah minta. Asal kita bersyukur saja ditambahi sama Allah. Jadi kadang-kadang yang bikin kita nggak dapat lebih, bukan karena kurang kenceng doanya, tapi karena kurang banyak syukurnya. So, setelah kita praktekkan ini, Bapak Ibu. Dan terakhir, resapi dan syukuri panca indera dan organ-organ tubuh Anda. Nah, ini juga akan kita praktekkan. Kita kombinasi nomor 4 sama nomor 5 ini. Berhentilah sejenak, rasakan kenikmatan apa saja yang diterima lewat panca indera. Misalnya Anda lagi tengah kebun bunga, pejamkan mata, rasakan wanginya. Alhamdulillah. Indera penciuman Anda bersyukur. Anda makan enak setelah puasa, buka puasa. Alhamdulillah. Lidah, kerongkongan, perut, semua pencernaan kita lancar. Gunakan organ tubuh Anda. Anda lihat pemandangan yang indah, alhamdulillah, ya Allah, bisa lihat pemandangan sebegini banyak karena saya tidak buta, diberikan panca indera yang sehat. Nafas juga organ tubuh, paru-paru. Alhamdulillah bisa bernafas. Saya tadi pagi ya Bapak Ibu jogging, lari pagi. Udah lama saya nggak jogging nih setelah berbulan-bulan. Saya jogging lagi tadi ke BKT, total 7 km. Loh itu bisa bernafas. Alhamdulillah ya Allah, bisa bernafas. Gratis. Kalau kena corona gimana Bapak Ibu? Bernafas kita nggak bisa karena paru-paru kita dibanjiri sama cairan lengket kayak lem gitu, gara-gara virusnya itu, sehingga nggak bisa bernafas. Kita bisa bernafas gratis, alhamdulillah. So, Bapak Ibu, itu 5 yang bisa Anda praktekkan hari ini sampai besok ya. Besok akan saya tambah lagi 5 soalnya. Jadi home fund hari ini lakukan 5 latihan di atas. Plus, nah ini kalau Anda nggak sempat 5-5-nya, minimal Anda lakukan yang nomor 2 ini. Doa syukur 10 menit menjelang tidur dan 10 menit setelah bangun tidur. Seperti apa? Sebentar lagi kita praktekkan. Anda tinggal ikuti saya saja 10 menit. Lalu nanti ketika Anda mau tidur, praktekkan lagi. Oke? Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan sambil saya jawab yang sudah tanya ini. Bu Septina, Pak, apakah ada set yang bahasa Indonesia buat kita ngulang belajarnya? Belum saya bikin ini. Yang saya bikin bahasa Indonesia itu, halo, sorry Bapak Ibu, Anda dengar saya lagi nggak? Karena saya masih dengar suara saya Bapak Ibu. Karena tadi sempat saya nggak sengaja saya matikan. Masih bisa dengar suara saya? Sip. Baik. Pak, bahasa Indonesia bisa nggak? Bu, yang saya kasih bahasa Indonesianya yang terakhir, yang 5 cara untuk bersyukur. Karena yang paling penting itu. Ya, yang
Yang sebelum-sebelumnya saya belum bisa janjikan. Nanti kalau ada waktu sisa akan saya terjemahkan, tapi saya nggak janjikan dulu Bapak Ibu. Karena yang lain itu kan cuma pengantar. Yang paling penting kan prakteknya tadi Bu Istiqomah yang tanya, seperti yang paling powerful. Jadi yang sudah saya terjemahkan yang 10 cara untuk bersyukur. Nah, ada 5 yang pertama, silakan Anda praktekkan Bu ya. Sudah saya terjemahkan. Sip. Oke Bapak Ibu, sekarang kita praktek. Kalau nggak pertanyaan lagi, saya praktekkan. Kalau mungkin ada yang belum saya jawab, silakan ditandai dengan tanda Q. Ada bundaran di samping Anda itu. Oke. Oh, Bu Septina ini. Pak, kenapa harus dituliskan? Ataukah hanya bisa diingat, dirasakan saja? Harus ditulis, Bu. Jadi ada yang diingat, entah lagi ini yang kita ingat, ada yang diucapkan, ada yang dituliskan. Nah, yang tadi dibuktikan secara ilmiah itu yang dituliskan, Bu. Namanya gratitude journal. Atau memang ada energi tersendiri saat kita menulis. Iya, Bu. Iya, saat kita menulis, apalagi nulis. Bahkan, Bu, antara diketik dengan ditulis tangan, itu lebih powerful ditulis dengan tangan. Ya, jadi yang disarankan sama penelitinya ini ditulis dengan tangan, bukan diketik. Karena dengan ditulis dengan tangan itu, yang bersyukur bukan hanya hati Anda, pikiran Anda, tapi juga tangan Anda nulisnya ada namanya muscle memory. Jadi ada memori di muscle Anda ini. Apalagi setelah itu Anda baca. Jadi memang Bu ditulis itu perlu, ya Bu ya. Lagi pula dengan ditulis, Anda nggak pernah lupa. Bisa Anda baca lagi nanti kalau Anda lupa. Kalau Anda stres, Anda merasa hidup Anda kok berat, Anda baca lagi yang sudah ditulis. Apalagi Anda sudah nulis 2 bulan, ada 60 paling tidak yang sudah Anda tulis. Nah itu jadi pengingat kita lagi, Bu. Gitu ya, Bu Septina. Bu Siti Rofiatun. Ada orang yang rajin beribadah, tapi sikapnya menunjukkan orang yang kurang bersyukur. Kira-kira apa yang salah pada orang tersebut? Ya, karena banyak orang beribadah itu sekedar gugur kewajiban, Bu. Bukan karena merasa berhutang budi besar sama Tuhan, bukan karena merasa ingin sekali bersyukur sama Allah. Nah, cuma sekedar biar nggak kuat gitu kali, biar nggak dosa gitu kali. Bukan karena merasa ya Allah nikmatnya begitu banyak, masa saya nggak ibadah nggak pantas. Jadi ibadahnya ya ibaratnya itu Nabi dulu bilang nanti itu banyak orang hafal Quran tapi cuma sampai di kerongkongannya saja hafalannya itu. Quran hafal tapi cuma sampai di sini ke kerongkongan. Jadi ini ke atas ininya, nggak turun ke hati. Itu Nabi mengidentifikasi sebagai orang-orang khawarij, orang yang ibadahnya luar biasa rajin, untuk urusan syariat, wah, top markotop. Kata Nabi, para sahabat dibilang, kamu nggak ada apa-apanya, kata Nabi, dengan orang-orang khawarij ini. Mereka ini kalau puasa, sampai kurus badannya. Kalau sholat malam, sampai kurus kering misalnya. Udah gitu kalau ada ayat neraka nangis akan lihat neraka di depannya ada ayat surga berbinar-binar akan masuk surga. Tapi mereka inilah fitnah terbesar umatku kata Nabi. Apa ciri-cirinya? Nganggap orang lain salah semuanya, benar cuma dia. Ciri-cirinya ibadahnya top markotop, tapi kemudian nggak ada rasa welas asih pada orang lain. Kalau orang lain salah dikit udah dihukum berat sama dia. Tidak ada welas asihnya. Ini fitnah terbesar. Dan terbukti juga itu yang bikin kisruh Bapak Ibu akhirnya. Yang bunuh Khalifah Utsman, yang bunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ya kenapa ya kata Nabi ya itu hafalan Qur'annya sampai di kerongkongan aja. Baca Qur'annya sampai di kerongkongan, hafal pun cuma di kerongkongan. Kenapa nggak turun ke hati? Saya hati-hati. Ya, jadi ibadah itu harus disertai dengan penghayatan hati yang dalam. Nah di sini saya nggak mengajari Anda ibadah, karena Anda perlu tanya ke Ustadz Anda masing-masing. Mantapnya beda, caranya beda.
Ya tuh ada baik kunut, ada nggak baik kunut, ada yang ya beda-beda lah. Kalau untuk fikihnya kan silakan tanya ke Ustadz Anda masing-masing. Di sini saya hanya bantu Anda untuk memperdalam apa supaya ibadahnya turun ke hati, nggak hanya cuma di kerongkongan, tapi turun ke hati. Gitu ya Bu. Jadi apa yang salah dengan orang tersebut ya penghayatan ibadahnya. Tapi Bu, ini nggak boleh digunakan untuk menghakimi orang lain. Ya. Ini digunakan untuk introspeksi diri. Nggak boleh kita, oh kamu itu emang Quran cuma di kerongkonganmu aja, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Karena kalau anda ngomong begitu, ya, termasuk Anda juga kayak gitu, nyalain orang. Jadi ini untuk introspeksi aja, Bu, tidak untuk menghakimi orang lain. Kuseptina lagi, termasuk kebuntungan hadir, ini bukan lafaz tetapi kebaikan Allah. Ya, Bu, alhamdulillah. Semua karena kebaikan Allah ini. Ada lagi pertanyaan yang belum terjawab. Nanti kalau ada yang belum terjawab, Bapak Ibu, Anda ingetin saya di WhatsApp group ya. Nanti akan saya jawab di WhatsApp group. Nah, ini ada, mungkin Pak Reva ini mewakili orang yang tanyanya, oh Bu Istiqomah kali ini ya, sama Pak Reva. Apakah pemahaman ilmu termasuk syukur salah satunya ini termasuk hidayah ya Pak? Oh iya Bu, karena banyak yang hasil mengaji, taklim, ibadah, akhlaknya tidak seperti yang dimaksud Al-Quran. Iya Bu, jadi rasa syukur kita pun ini perlu kita syukuri. Dalam Al-Hikam ada doa seperti ini, ya Allah bagaimana saya bisa cukup untuk bersyukur padamu, padahal rasa syukur saya ini pun pemberian darimu. Saya bisa bersyukur ini ya Allah kan kau berikan rasa hati yang bersyukur. Ada begitu banyak orang nggak bisa bersyukur. Kenapa kok engkau yang berikan? Kok aku engkau berikan rasa syukur ini? Jadi rasa syukur ini pun perlu disyukuri Bu. Artinya apa? Kita nggak pernah bisa cukup bersyukur sama Allah. Tapi dengan bahasa begitu, Allah udah akan bilang, ya itu udah cukup bersyukur berarti. Jadi hakikatnya kita nggak pernah cukup bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena rasa syukur kita ini juga pemberian dari Allah, dan itu perlu kita syukuri lagi. Gitu, Bu. Nah, terus ini apakah itu hidayah? Oh iya, Bu, jelas itu hidayah dari Allah. Kalau nggak diberikan hidayah, nggak mungkin kita bisa bersyukur pada Allah. Karena banyak orang rajin ngaji dan lain-lain, akhlaknya tidak dimaksud Allah. Tadi sudah saya bahas, Bu. Karena banyak orang yang ngaji, taklim, ibadah, itu cuma di kerongkongan, nggak turun ke hati. So, Bu, sekarang kita akan praktekkan, Bapak Ibu. Jadi saya cukupkan di sini dulu materinya, udah 1 jam setengah. Ups. Oh, suara saya nggak dengaran? Oke. Apakah suara saya cukup jelas? Masih jelas, kawan-kawan? Kalau enggak, saya refresh lagi. Ini yang perlu direconnect saya apa Bu Emalia ini? Oke, sip. Jelas kata Pak Reva. Berarti kawan-kawan yang perlu di refresh ya. Nah, suara saya cukup jelas bagi yang lain. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita akan latihan doa syukur. Nanti latihan ini saya contohkan, cuman Anda bisa lakukan nanti di rumah Anda masing-masing ketika Anda mau tidur. Nah, ada kasih musik. Ini musiknya saya dapat dari YouTube. Anda bisa cari musik apapun di YouTube, kawan-kawan. Musik relaksasi gitu, Anda bisa untuk bantu Anda supaya lebih tenang tidurnya, lebih nyenyak, lebih khusyuk. Nah, ini sangat basic, sangat simpel sekali. Intinya dalam 10 menit menjelang tidur, Anda hitung, Anda sebut semua nikmatnya Allah pada Anda. Tentu saja nggak mungkin tersebut semua, Bapak Ibu. Tapi paling tidak selama 10 menit itu Anda hitung nikmatnya Tuhan. Karena itu kita langsung praktek aja, Bapak Ibu ya. Sehingga nanti ketika mau tidur tinggal nonton saya seperti ini.
Oke. Baik, sekarang Bapak Ibu, sekarang silakan pejamkan mata Anda. Pejamkan mata Anda, kawan-kawan, Bapak Ibu. Dan mulailah masuk ke zona syukur. Pejamkan mata Anda, rasakan betapa banyak nikmatnya Tuhan pada kita, dan kita akan sebut satu persatu semampu kita. Ya Allah, Alhamdulillah atas hari ini yang Kau berikan pada aku. Terima kasih ya Allah, masih Kau berikan aku nafas di saat banyak orang kena corona nggak bisa bernafas. Alhamdulillah masih Kau berikan saya makanan, minuman, rezeki di saat banyak orang kesusahan. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan aku atap untuk berlindung di musim hujan ini. Ada banyak orang tidur tidak beratap rumahnya, kehujanan, para gelandangan, orang-orang yang tidak punya rumah. Aku masih Kau berikan tempat untuk berteduh ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Tuhan, Kau berikan saya keluarga yang masih baik, ada anak-anak, ada pasangan, ada orang tua saya. Alhamdulillah ya Allah. Di saat banyak orang yang lain mungkin rumah tangganya berantakan, ada nggak punya anak, ada yang belum punya pasangan, aku Kau karunia ya keluarga yang baik ini ya Allah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Allah. Masih Kau jadikan mulut saya ini masih bisa makan, masih bisa menikmati rasa nikmatnya makan. Alhamdulillah mata saya masih bisa melihat ya Allah. Walaupun masih sering saya gunakan untuk bermaksiat, tapi Engkau tetap memberikan mata saya tetap sehat ya Allah. Alangkah baiknya Engkau ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin ya Allah. Masih Kau berikan saya telinga yang normal, yang masih bisa mendengar suara-suara yang indah ini. Alhamdulillah ya Allah. Badan saya pun masih sehat, sehingga bisa menikmati hari ini. Alhamdulillah ya Allah. Kau berikan saya kendaraan untuk bisa jalan kemana-mana tanpa harus susah mencari omprengan. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan saya hidayah untuk bersyukur ini ya Allah. Ada miliaran orang yang lain yang tidak ingat Engkau. Kau berikan aku hati yang bersyukur ini ya Allah. Sungguh rasa syukurku ini pun masih harus saya syukuri lagi, karena itu tidak akan pernah cukup aku bisa mensyukurimu ya Allah. Tidak akan pernah bisa layak mensyukurimu. Tapi ya Allah, inilah persembahanku sebisa-bisanya, dan itu pun adalah karunia darimu ya Allah. Untuk itu ya Allah, Alhamdulillah ya Tuhan, saya bersyukur sekali padamu. Alhamdulillah ya Allah atas apa yang terjadi dalam hidupku. Semua kegagalan memberikan aku pelajaran, semua keberhasilan memberikan aku kebahagiaan. Semua hal yang negatif adalah
kesempatan untuk mendapatkan pahala darimu. Dan segala hal yang positif adalah kesempatan untuk menikmati karunia-Mu, ya Allah. Terima kasih ya Allah, Alhamdulillah atas segala hal yang terjadi dalam hidup saya ini, ya Allah. Saya yakin semua adalah karunia-Mu. Baik yang terasa enak maupun enggak enak, pada hakikatnya adalah semuanya karunia dari-Mu, ya Allah. Terima kasih, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, ya Allah. Walaupun situasi krisis seperti ini, masih Kau selamatkan aku, keluargaku, ya Allah, dari wabah yang begitu menakutkan banyak orang ini. Alhamdulillah, masih Kau selamatkan kami, ya Allah. Ya Tuhan, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, terima kasih masih Kau berikan aku kesempatan untuk masih hidup, menjalani hari-hariku. Masih Kau berikan kesempatan untukku, ya Allah, untuk meneruskan hidupku, alhamdulillah. Dan terima kasih juga Kau berikan aku karunia nikmat iman di saat banyak orang tidak beriman padamu, di saat banyak orang lalai. Aku masih Engkau berikan hati yang masih berzikir, bersyukur padamu, ya Tuhan, alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah, terima kasih juga atas semua rezeki yang Kau berikan padaku, atas bumi yang aku pijak ini, ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Atas langit yang masih menurunkan hujan, atas awan-awan yang masih memberikan keteduhan. Terima kasih atas angin-angin yang masih Kau kirimkan untuk memberikan kesegaran. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Tuhan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak Ibu, silahkan pelan-pelan buka mata Anda lagi. Ada dari Amerika tadi bilang masih pagi Pak. Ya enggak apa-apa Bu, nanti ketika Anda tidur siang juga boleh dipraktekkan, atau tidur nanti malam Anda praktekkan lagi. Dan ketika bangun tidur Bapak Ibu, Anda praktekkan itu lagi.
10 menit aja. Kalau nggak sempat 10 menit ya 5 menit aja. Paling tidak ketika mau tidur sama bangun tidur, disetel hatinya dalam kondisi bersyukur. Karena ini penting sekali ya Bapak Ibu, itu untuk ngunci kita, supaya ketika kita mau tidur kita bersyukur, maka 6-8 jam tidur kita itu mudah-mudahan dihitung sama Allah tiap nafas kita dalam kondisi bersyukur. Dan pasti kita tidurnya akan jauh lebih nyenyak Bapak Ibu. Ketika bangun tidur kita awali dengan rasa syukur, akan membuat kita mudah-mudahan pada hari itu akan menarik hal baik yang lebih banyak datang dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu, penting sekali untuk mengawali hari dan mengakhiri hari dengan rasa syukur. Bukan rasa syukur yang basa-basi, bukan yang cuma alhamdulillah di mulut, tapi benar-benar Anda masukkan ke dalam hati Bapak Ibu. 10 menit saja Anda masukkan dalam hati, benar-benar. Anda hitung satu-satu. Ya. Oke Bapak Ibu, selamat praktek. Ada pertanyaan, nanti silakan lanjut lagi di WhatsApp. Besok kita ketemu lagi jam 7:30 untuk melanjutkan 5 hal lagi yang bisa Anda lakukan untuk lebih bersyukur lagi. Sampai ketemu besok jam 7:30 malam, dan juga selamat sampai kita diskusi lagi di WhatsApp group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.